feel the way that I could. I whisper these words when you look in my eyes. I love you. Please say you love me too. Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat, apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus tidak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Kalau ada yang butuh tanah 5 hektar, 10 hektar, 50 hektar, saya carikan. Mau di mana? Mau di kuburan? Mau di laut? Mau di hutan? Saya carikan. Ini parah nih. Apa mau di langit? Tenang, tetap saya carikan. Yes. Saya kok malah fokus di video awal ya guys. Ini netizen kok semakin parah ya cara ngeledekin Pak Mulyono. Hati-hati loh. Pak Mulyono ini adalah mantan presiden terbaik menurut versi para ternak Mulyono. Dan terbukti bahwa Pak Mulyono mendapatkan sebuah gelar, yaitu orang yang terkorup nomor 3 di dunia. Penghargaan itu didapatkan dari OCCRP, lembaga internasional, dan tentunya kualitasnya tidak dipertanyakan lagi. Nah, sahabat-sahabat, untuk video selanjutnya di mana ada seorang mama memberikan kuliah gratis terhadap Samsul, di mana mama ini mengomentari pada saat belusukan pasca pembatalan kebijakan yang dilakukan oleh Bahlil. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu lebih baik kita lanjut dulu videonya seperti apa, dan kita simak juga klarifikasi Bahlil yang terlihat keceplosan bahwa dia diperintah oleh Wapres mengenai persoalan kebijakan tabung gas. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pada saat belusukan nih, tidak ada yang peduli. Seile Samsul, giliran wis adem, giliran wis sudah aman, sudah ada instruksi dari Pak Prabowo bahwa harus tetap dijual eceran gas 3 kilo lagi muncul. Lah kemarin pas panas-panasnya kemana Sul? Nah terus pagar laut Kemana Sul? berani nyidak enggak? Jadi nggak salah dong kalau disebut pahlawan kesiangan. Sudah adem baru Pahlawan muncul. kemalaman Bu. Nggak beda sama bapakmu Sul. Ya beginilah kalau hasil karbitan belum pada waktunya. Silahkan semutnya kalau Masih nggak terima. mengkal. Salam waras. Terkait dengan Gibran, Wakil Presiden, kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Lapor Mas Wapres, so pasti nggak akan jalan anjir, kayak bisnisnya nggak jalan. Laporan itu cuma dibuat biar kelihatan kerja, biar lebih dari Prabowo. Saya ini wakil presiden, bisa lebih dari presiden. Cuma itu tujuannya, simple. Lapor Mas Wapres itu nggak efisiensi banget menurut saya untuk meresahkan keresahan, menyalurkan keresahan. Nggak bagus itu, malah nyusahin. Emang kan itu dasarnya dibuat untuk menonjolkan diri biar terlihat wow di masyarakat, padahal enggak, malah kelihatan cringe anjir. Nah, ini nih pada saat ini keceplosan. sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk Bahlil. memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, bagi saya ini Bahlil ini sangat-sangat keceplosan gitu ya. Dia kayaknya entah sadar atau enggak ketika dia menyatakan bahwa dia diperintah, diberi arahan oleh Prabowo Wapres, kalau tidak mencat Bahlil keterlaluan. presiden awalnya, terus kemudian dia lanjutkan kalimatnya, lalu diulangi ya sudah diperintah sama wakil presiden oleh presiden gitu ya. Dia coba untuk mengoreksi pernyataan sebelumnya. Dia nampaknya menyadari bahwa dia nggak boleh tuh bilang seperti itu.
Masa diperintah sama wapres gitu kan? Harusnya kan dari presiden seharusnya gitu. Karena yang namanya wakil presiden atau wapres ini kan bawahan dari presiden. Itu kan seharusnya apa yang dilakukan oleh wapres itu atas perintah petunjuk dari presiden. Sehingga kalau misalkan ada wapres memberikan perintah kepada menteri, itu jelas arahnya tuh bukan karena kewenangan dirinya, karena instruksi atau apa namanya inisiatif yang muncul dari dirinya. Itu pasti harusnya inisiatif atau perintah dari presiden. Sehingga kalaupun wapres bisa menyuruh atau berkomunikasi dengan menteri atau memerintah menteri, itu tetap saja seharusnya menjadi satu perintah dari presiden. Sehingga ketika menteri mendapatkan arahan, meskipun yang mengarahkan adalah wakil presiden, itu dapat dipahami adalah sebuah arahan dari presiden. Sehingga tidak ada kekacauan seperti ini seharusnya, kalau memang Bahlil itu bisa berpikir secara benar bahwa yang namanya wakil presiden ini ya di bawah presiden. bukan punya kewenangan sendiri, punya kekuasaan sendiri, yang bisa membuat aturan sendiri, yang bisa berkuasa sendiri, yang bisa memerintah atas inisiatif sendiri, nggak bisa gitu. Ya, tapi karena Bahlil ini nampaknya meyakini seperti itu, bahwa kayaknya Pak Wapres ini punya kekuasaan, punya kekuatan sendiri, jadi dia bisa merintah Bahlil. Ini adalah satu proses kesalahan berpikir dari seorang menteri Bahlil yang nampak ingin mensejajarkan wakil presiden dengan presiden, padahal nggak ada tuh. Makanya kalau kita dengar dari pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, tidak ada visi misi menteri, semua harus tunduk kepada presiden. Yang ada adalah visi misi presiden. Nah, sama seperti ini, nggak ada arahan, aturan atau perintah dari wakil presiden. Seharusnya semua perintah itu ya dari presiden, nggak bisa dari wapres gitu kan. Tapi ya yang namanya menteri menteri lama atau menteri yang sebelumnya dipimpin oleh Pak Jokowi, jadinya memang ya konsekuensinya seperti ini. Inilah resiko dari mengambil menteri-menteri lama, menteri-menteri di kabinet sebelumnya, dan kemudian diberikan jabatan lagi hari ini. Sehingga menteri-menteri lama ini kadang gitu ya, mereka masih menganggap bahwa pimpinan mereka adalah orang yang ada di Solo itu, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo dianggap hanya sebagai Menhan aja gitu kan. Meskipun sebetulnya sudah dilantik sebagai Presiden Indonesia. Jadi ya itulah kesalahan berpikir Bahlil, dan kita bisa kemudian ingat dari kejadian sebelumnya di mana ada satu video ketika Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini bersalaman dengan para menteri yang hadir dalam sebuah rapat. Ketika Pak Prabowo berjalan, ini Pak Bahlil ketika salaman ya biasa aja salaman gitu kan. Mukanya gini. Tapi ketika Gibran yang lewat dan salaman, Bahlil duduk. Ini kan menunjukkan bahwa kesalahan berpikir Bahlil itu sudah mendarah daging dia gitu ya. Kan salah sama sekali itu. Kalau dia mau nunduk, mau sopan gitu, atau mau cium tangan, seharusnya kan kepada Pak Prabowo dong, yang lebih senior, lebih tua, jauh lebih tua dari Bahlil dan sebagai Presiden Indonesia. Ya ke Pak Prabowo lah. Tapi kenapa ke Pak Prabowo yang lebih tua, lebih presiden gitu ya? Bahlil salaman biasa aja. Tapi kepada Gibran yang cuma wapres, yang jauh lebih muda, jauh lebih muda dari Bahlil, sampai nunduk-nunduk. Ini kan menunjukkan kesalahan berpikir dan ada kesalahan mental yang ada di diri Bahlil. Jadi nampaknya Bahlil lebih menghormati wapresnya dibandingkan presidennya gitu. Yap guys, itulah beragam komentar yang dilakukan oleh para netizen. Baik itu komentar untuk si Fufafa dan juga Bahlil yang lebih hormat kepada wapresnya daripada presidennya. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh netizen terkait dengan parodi-parodi Pak Mulyono saya kira cukup menghibur dan tentunya bisa membuat para ternak Mulyono kepanasan. Nah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM yang memang kemungkinan besar lagi blunder dan keceplosan mengenai persoalan perintah yang diberikan dari Wakil Presiden. Aduh, kalau ini tidak ditindaklanjuti oleh Pak Presiden Prabowo, kalau Bahlil tidak sampai dipecat, saya kira sudah keterlaluan. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Bang Alipur Rahman bahwa mungkin bahwa kesalahan berpikir yang dilakukan oleh Bahlil yang seharusnya dihormati itu adalah presiden. Ini malah wakil presidennya yang dihormati dan untuk Pak Prabowo biasa-biasa saja. Ada apa kira-kira? Apakah mungkin karena begitu besar jasanya Pak Mulyono sebagai orang tua dari Wapres, sehingga Bahlil ini rela untuk tunduk kepada orang yang lebih muda daripada dirinya dan sikapnya biasa-biasa saja terhadap Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai orang yang nomor satu di Indonesia. Aduh, parah. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya up bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat dan juga menghibur mengenai persoalan parodi-parodi yang dilakukan oleh netizen.
Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.